Nah, umat Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Allah bersama-sama. Saya memberikan tema kita hari ini, kebangkitan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar sebuah sejarah, bukan kebangkitan Kristus dalam si A, si B, hamba Tuhan tertentu, tapi kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ada orang percaya yang mendengar suara ini? Katakan amin. Kebangkitan Kristus memberi harapan kekal di bumi ini. Kenapa di bumi? Karena di sorga Anda tidak perlu lagi punya pengharapan. Kenapa di kerajaan Allah? Tidak tunggu sampai kerajaan Allah. Karena Anda sementara mengimani, mendoakan kerajaan Allah datang, Anda membutuhkan pengharapan. Amin. Kalau Anda sudah di Kupang, masihkah Anda mengharapkan ada di Kupang? Tidak, bukan? Anda enjoy Kupang. Nah, kita semua mengharapkan kerajaan Allah ada di bumi ini, amin. Sementara kita menantikan perwujudan manifestasi total tuntas kerajaan Allah di bumi dalam kehidupan orang percaya, dalam komunitas umat manusia, dimanapun umat manusia berada, maka kebangkitan Kristus memberi pengharapan kekal bagi Anda dan saya sementara ada di bumi ini. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 16 dan 17 mengantarkan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Turun dari mana, saudara? Bilang kiri kanan, jangan kamu naik, nanti kamu tidak ketemu. Turun dari mana? Dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Karena itu jangan bergelisah hatimu, jangan susah, karena kekasih-kekasihmu telah mendahului engkau. Itu hanya sementara aja. Amin. Ayat 17. Sesudah itu, sesudah kebangkitan mereka-mereka yang telah mati dalam Tuhan itu, kita yang hidup, yang masih tinggal. Makanya jangan mau terangkat, nanti kamu tidak dapat mengalami kuasa kebesaran Allah di bumi ini. Kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, umat Tuhan, selama-lama dengan Tuhan ini bukan on the air, bukan di udara. Karena tidak ada referensi apapun yang menerangkan kepada kita bersama dengan Tuhan di udara. Terangkat itu seperti saudara menjemput orang di airport. Apakah saudara ingin lama 1 tahun di airport? Apakah saudara ingin 3,5 tahun di airport? Kan gak mungkin. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Makanya ada zona drive in atau drop off ya, penjemputan. Kenapa? Begitu datang naik jalan. Nah, demikian pula kejadian kedatangan Yesus begitu cepat sampai orang mati dalam Tuhan dengan sekejap, penyakit apapun tidak bisa menghalangi dia untuk mengalami kebangkitan. Mungkin dia hancur, tabrakan maut sampai dagingnya bercerai-berai, tulangnya hancur, mungkin dibakar sampai jadi angus, tak masalah. Alkitab berkata, Anda mengalami kebangkitan. Dan ketika mereka kebangkitan, yang masih hidup dibangkitkan, maka kita bersama-sama akan parusia. Coba katakan parusia. Parusia artinya kita menjemput. Dia turun dari atas, kita naik dari bawah, ketemu lalu turun bersama-sama. Kerajaan Allah seutuhnya, kerajaan 1000 tahun ada di bumi ini. Itu kesempatan yang paling luar biasa. Dan Anda tidak akan pernah menyesal untuk selama-lamanya di situ. Karena itu hari ini kalau ada kekecewaan, hal yang tidak memuaskan Anda, ada situasi yang mungkin ini dan itu, anggaplah itu riak-riak kecil ya. Itu biasa, itu bahan ujian, itu pelatihan untuk nanti kita masuk ke dalam sebuah pengalaman kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Nah, umat Tuhan,
Tentu kita semua dengan sabar menunggu hari yang besar, hari yang mulia itu, bukan? Di mana kita semua dengan penuh pengharapan mengimani supaya hari itu datang untuk kita. Hari kedatangan Tuhan, karena Dia sudah bangkit memberikan kepada kita pengharapan untuk ada di bumi ini, bahkan bumi yang baru, yang lama ini dihancurkan, dileburkan, dan kita mendapatkan satu bumi yang baru turun dari atas. Haleluya. Oke. Nah, umat Tuhan, Lukas pasal 20 ayat 35 dan 36. Kita baca, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain atau bumi yang baru itu, yang turun dari atas, dalam kebangkitan dari antara orang mati, apa yang terjadi mereka di sana? Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada kabar baik. Bagi yang masih tunggu-tunggu, uruslah sekarang. Saya perintahkan menikahlah supaya engkau jangan rugi. Karena waktu itu Anda mungkin hanya punya cincin tunangan, tapi Anda tidak bisa lanjutkan karena tidak ada kawin mengawinkan. Saudara minta John Dedi pemberkatan pun tidak bisa lagi, saudara kekasih. Ya. Nah, sekarang ini John siap eksekusi, saudara kekasih. Oke? Nah, umat Tuhan, masa itu tidak ada kawin mawin, artinya Anda yang putus cinta, yang cintamu tidak tergenapi karena disabet orang lain, Anda tidak kecewa karena semua sudah lahir baru, bertobat, penuh dengan kasih setia, haleluya, penuh dengan kemurahan, pengampunan. Tidak ada lagi saudara yang kasih iri, cemburu, lalu gosip, lalu bacakar di sana, tidak ada lagi. Oke? Tidak ada kawin mawin, makan minum. Saudara mungkin tersinggung karena saudara diexitkan dari jabatan saudara, saudara punya tanah diambil oleh tetangga atau kelompok orang atau direbut oleh keluarga. Tidak ada lagi hati karena semuanya sudah bertobat. Kasih menutupi banyak dosa. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Itulah kehidupan di dalam sorga. Indah bukan saudara? Nah, ayat 35. Sekarang 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Wow, sebab apa? Sebab nama, coba ganti nama saudara. Sebab filce tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan sama dengan Tuhan kita yang telah bangkit dari maut. Katakan dia hidup. Yes. Wow. Umat Tuhan, Anda tidak akan pernah menyesal percaya Yesus dan menjadi Kristen, lahir baru, bertobat. You never regret. You never. Anda tidak akan pernah menyesal. Umat Tuhan, siapkanlah dirimu untuk alam ini. Tengok atas seorang, hei, siapkan diri untuk masuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, amen. Lihat, tidak disinggung agama apa, kepercayaan apa, tapi semuanya disebut apa? The children of God, the son of God, the prince of God, the princess of God, putra-putri pangeran-pangeran kerajaan Allah. Wow. Umat Tuhan, ini saatnya seluruh dunia datang kepada Tuhan. Jangan Anda pernah bermain-main. Orang-orang muda, jangan engkau pakai kekuatan, kegantengan, kecantikan, kegantengan, kehebatanmu untuk memanipulasi orang lain. Pakai itu selama masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Para keluarga, manfaatkan peluang dan kesempatan. Apapun yang Anda bisa lakukan untuk Injil diberitakan, lakukanlah. Apapun yang Anda lakukan untuk menyatakan kasih, lakukanlah. Jangan pernah menahan kasih kepada orang. Jangan pernah melepaskan tahan pengampunan seseorang. Jangan pernah lepaskan senyummu juga, jangan pernah tahan-tahan karena gratis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan dirimu. Yang rindu mengalami itu katakan amin yang luar biasa. Haleluya. Umat Tuhan, peran kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya hari ini. Seperti apakah peran itu? Yang pertama, baca bersama saya. 2, 3. Kita dibuat hidup bersama dengan Kristus. Makanya tidak mati lagi kan? Tadi dikatakan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan
kita bersama-sama dengan Kristus. Ganti nama saudara kita. Telah menghidupkan VLC bersama-sama dengan Kristus, sekalipun VLC telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Katakan, saya dihidupkan bersama dengan Kristus. Ya, Ana dan saya dihidupkan bersama dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita masing-masing kehidupan rohani yang tidak dapat binasa. Jika bukan karena kebangkitan Kristus, maka kita tidak akan pernah punya kemampuan atau punya pengalaman kelahiran kembali. Menjadi anak Allah, Anda tidak akan pernah. Karena kita dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Allah tidak dapat melakukan apapun. Karena itu umat Tuhan, kita sudah ada dalam terang. Haleluya, amin. Kita bukan lagi orang-orang gelap yang hidup dalam kegelapan dengan perbuatan kegelapan, tapi darahnya telah menyucikan kita dan menjadikan kita hidup bersama dengan Kristus. Sama seperti Adam dalam keadaan jatuh di dalam dosa, dia mati secara rohani. Dan kemudian kematian itu diikuti secara fisik. Kematian rohani lalu diikuti oleh kematian fisik. Demikian pula orang percaya ketika kita mengalami kebangkitan rohani, maka akan ada satu kebangkitan fisik. Sekalipun kita mungkin sudah mati orang-orang yang kita kasihi, atau kita pun akan mati. Tapi itu semua tidak lagi menghalangi tubuh kebangkitan kita di dalam Kristus. Tuhan menempatkan roh yang baru di dalam kita. Haleluya. Seperti Yeskiel 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini terjadi ketika kita lahir baru. Waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, maka pada saat itu juga Anda diberikan new heart, ya, hati yang baru yang penuh ketaatan, kerinduan kepada Tuhan. Ya. Umat Tuhan yang kedua, menerima nafas hidup. Katakan, saya menerima nafas hidup. Ya, kita menerima nafas hidup waktu kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kita. Efesus pasalnya yang kedua dikatakan demikian. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Saya ulangi, Yohanes pasal 20 ayat 22. Baca bersama saya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menggunakan simbol, yaitu dia meniup, he breathed the life, dia menghembuskan the breath of life, nafas hidup ke dalam murid-muridnya. Hal ini sama ketika Tuhan menciptakan Adam. Waktu Tuhan membentuk Adam dari tanah liat, dia belum punya nafas hidup. Lalu Alkitab berkata Tuhan menghembusi nafas hidup ke dalam Adam, maka dikatakan Adam became live creature. Dia menjadi makhluk hidup. Kenapa menjadi makhluk hidup? Karena dihembusi nafas Allah atau hidup Allah. Tapi waktu Adam jatuh di dalam dosa, nafas hidup itu hilang alias mati. Manusia mati rohani yang diwariskan oleh Adam sampai siapapun di luar Tuhan Yesus. Tanpa kelahiran kembali, manusia dalam keadaan mati tanpa nafas hidup Allah. Dia hanya punya moral dan dia hanya punya jiwa, tapi dia tidak punya roh yang hidup. Mungkin dia punya sistem kepercayaan. Nah, umat Allah, dengar. Pada waktu kebangkitan Yesus, dia menghembusi nafas hidup dalam Yohanes 2 tadi, 22 tadi ke dalam murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan mewakili saya dan saudara. Karena hari ini pun Anda dan saya adalah murid Tuhan.
Roh yang sama dalam kebangkitan Kristus dihembuskan ke dalam murid-muridnya. Roh yang sama itu dihembuskan kepada saya dan saudara. Waktu kita menjadi lahir baru. Ada yang katakan amin? Yes. Nah umat Tuhan, murid-murid memiliki kehidupan Allah di dalam hidup mereka sejak saat itu. Petrus mulai mengalami sebuah perubahan hidup. Dihembuskan itu artinya bukan saja mendapatkan urapan kehidupan rohani, tapi juga kehidupan rohani itu terimpartasi, terbawa di dalamnya karakter-karakter yang empunya roh itu. Haleluya. Makanya saudara lihat, orang kerasukan roh jahat, tidak ada dia, orang sangat takut. Kenapa? Karena dia bisa mencelakakan orang lain, dia memukul orang lain, melempar orang lain. Saudara masih ingat di Markus pasal 5 itu, orang kerasukan roh jahat itu kan, dikatakan dia memberontak sampai rantai-rantai pun putus. Orang takut karena dia mungkin melempar orang dalam batu, bahkan mungkin melukai orang. Itu manifestasi dari kerasukan atau dihembusi atau dipenuhi dengan roh jahat. Dia punya karakter-karakter yang jahat. Demikian pula kalau Anda dipenuhi dengan kuasa roh Allah, Anda tidak perlu diperintah-perintah, Anda tidak perlu sekolah khusus untuk dapat karakter. Tapi Anda sudah ada dalam dirimu karakter roh Allah, yaitu sifat-sifat roh Allah dalam dirimu. Haleluya, amin. Yang Anda perlukan adalah izinkan roh Allah itu bekerja dengan cara apa? Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Penyerahan diri atau dengan istilah Alkitab, menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan dagingmu, egomu, manusiamu, dimatikan, disangkali bahwa engkau bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan egomu, tapi engkau berkata, Tuhan, hanya engkau yang bisa menolong engkau. Itu yang namanya hidup dalam roh. Roh yang kita terima dari Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan. Tidak lagi mengikuti egomu sendiri. Sekalipun egomu masih utuh, tapi ego sudah turun tahta. Yang bertahta adalah kebangkitan Kristus, karena dia raja dalam hidupmu. Amin. Nah umat Tuhan, yang ketiga, katakan, saya dibenarkan dan menjadi benar. Ya, saya dibenarkan dan menjadi benar. Bagian yang ketiga yang dapat dialami oleh setiap orang percaya melalui kuasa kebangkitan Kristus. Anda menjadi orang benar, dibenarkan dan menjadi benar. Roma 4 ayat yang ke-25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia dibangkitkan supaya Anda dibenarkan. Makanya tanpa kebangkitan Kristus, agama Kristenmu tidak dapat membenarkan engkau. Karena yang membenarkan kita bukan syariat agama, tapi yang membenarkan kita adalah kebangkitan Kristus. Dia diserahkan ke dalam maut agar dibangkitkan demi pembenaran. Jadi Yesus bangkitkan semata-mata supaya saya dan saudara yang percaya, umat manusia yang percaya menjadi benar. Dia tidak membangkitkan untuk memaksa kita, tapi dia hanya menawarkan bahwa aku bangkit supaya kalau engkau percaya, engkau menjadi benar. Haleluya. Engkau tidak perlu berupaya untuk membenarkan dirimu dengan sejumlah aktivitas keagamaanmu, tapi cukup menjadi percaya bahwa aku percaya dia telah bangkit dari kematian, dia Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Hari itu juga, saat ini juga Anda menjadi orang benar. Dan sama sekali belum pernah ada Anda dijadikan benar karena belum pernah ada sama sekali. Dengan kata lain, dosamu tidak diperhitungkan sama sekali. Umat Tuhan, kita dibenarkan karena kebangkitan Kristus. Dosa-dosa kita diampuni seolah-olah kita tidak pernah lakukan dosa apapun. Wow. Itu the power of the righteousness of Christ. Kuasa dari kebenaran Kristus yang menjadikan saya dan saudara benar. Mazmur 103 ayat 12 sangat jelas dikatakan begini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kejahatan kita, dosa kita, pelanggaran kita. Semuanya dijauhkan dari kita. Ibarat dijauhkan timur dari barat. Anda
bisa ketemu kutub utara, kutub selatan. Tapi Anda tidak akan pernah berjumpa barat dan timur. Barat dan timur semakin ditarik, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Itulah salib Kristus. Haleluya. Itulah salib Kristus yang menjauhkan dosamu dari hadapan Allah. Sehingga yang terlihat adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Bilang di kanan atau kiri, engkau orang benar di hadapan Allah. Kalau kita benar di hadapan Allah, jangan cari pembenaran. Manusia melihat kejelekanmu, manusia melihat kekuranganmu, manusia melihat kekhilafan, erorismemu, saudara kekasih. Tapi jangan kecewa, itu manusia, biasa manusia begitu. Itu biasa. Dan jangan kebiasaan, saudara kekasih. Untuk itu. Karena Tuhan sudah menjadikan saya dan saudara benar. Anggaplah dia masih dalam proses. Kalau ada error, anggaplah dia dalam proses. Kalau dia dalam kesalahan, anggaplah dia dalam apa, saudara? Proses. Masa orang hanya salah sedikit, saudara bilang ini nabi palsu, ini sesat. Terlalu keras, saudara kekasih. Dan Tuhan tidak pernah. Bayangkan Tuhan bilang lu Kristen palsu. Karena gara-gara kita lupa berdoa atau jengkel sedikit. Kan gak begitu. Nah umat Tuhan, katakan, saya dibenarkan oleh Kristus. Saya menjadi benar. Amin. Sama seperti belum pernah lakukan kesalahan apapun. Haleluya. Saudara bangga dengan apa yang Yesus kerjakan? Yes. Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang, Yesus, oleh Adam itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara lihat saya, kebangkitan Kristus tidak sekedar menjadikan engkau dan saya orang benar, tapi kebangkitan Kristus menjadikan saya dan saudara hidup dan berkuasa. Katakan, saya dibenarkan untuk hidup dan berkuasa. Yes, saya dan saudari dibenarkan untuk hidup dan berkuasa. Artinya Anda diberikan sebuah kuasa yang menjalankan, menguasai, mengontrol kehidupan. Anda bukan orang lemah, Anda hidup dan berkuasa dengan kekuatan Allah. Bukan politis, tapi dengan kekuatan supernatural dari kuasa kebangkitan Kristus. Wow. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saya dan saudara. Karena kita, supaya dalam dia, sebutkan namamu, di dalam dia, dalam kebangkitan Kristus, VLC dibenarkan oleh Allah. Indonesia dibenarkan oleh Allah. Bangsa-bangsa dibenarkan oleh Allah. Itulah bagian yang ketiga yang dapat dikerjakan oleh kebangkitan Kristus bagi setiap orang-orang percaya. Dan yang keempat, kebangkitan memberikan kita harapan untuk hari ini. Kita sudah tahu bahwa hari ini dunia hilang pengharapan, hopeless. Karena uang ternyata tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, bahkan senjata berat pun tidak bisa tembak nona corona. Saudara mau bombardir nona corona, nggak bisa. Dengan senjata berat apapun. Saudara mau sogok dia uang pun nggak bisa. Dia bilang ini beli lipstick nona corona, nggak bisa. Saudara mau kasih apapun, mau kasih seks pun gak bisa. Mau kasih apa, saudara mau sogok virus ini gak bisa. Makanya virus itu harus tinggal dalam rumah. Saudara, saya dapat diskusi dengan beberapa teman, dia bilang HIV itu akibat intim, ya kan? Intim dengan istilah akibat HIV, ya, atau AIDS akibat intim dengan setan. HIV, ya, yang dalam bahasa asingnya begitu. Nah, HIV itu adalah hubungan seksual, sentuhan manusia dengan manusia.
Mati, manusia mati banyak sampai sekarang. Tapi manusia masih terus lakukan itu. Dan saudara lihat, sekarang ini corona dikatakan minimal harus berapa sentimeter? 150 cm alias 1,5 meter. Itu dengan kata lain, Tuhan sangat serius bicara dengan kita. Kalau sampai sudah ada social distancing masih melawan, saya bukan Tuhan Allah, saudara kekasih. Saya hanya tidak dapat memprediksi kira-kira manusia akan ditim. Saudara jangan percaya bahwa corona ini datang dari Allah. Karena semua pemberian yang baik datang dari Allah. Dan semua kejahatan manusia, kutukan manusia sudah ditanggung dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Yang saya percaya sebagai hamba Allah ialah Tuhan memakai situasi ini untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Lihat orang yang tidak tahu berdoa sekarang sudah berdoa. Saya lihat kebaktian kita hari-hari kalau live datang hanya 300-400. Tapi kita lihat yang live ikut online bisa 700, saudara kekasih. Doa pagi bisa 200, bayangkan saudara kekasih. Kalau saya doa pagi John Dede, Oce dan didukung oleh Min dan Ibu Evi. Saudara lihat orang punya kesadaran. Di Brasil saudara kekasih, orang puji Tuhan dari tempat-tempat bertingkat. Di Spanyol orang berlutut saudara kekasih. Saya lihat itu tulisan Spanyol, dilarang lewat, saya terjemahkan ternyata di Spanyol itu saudara, bahasa Spanyol. Orang berlutut berdoa mencari Tuhan. Itu tidak pakai song leader, tidak pakai majelis mana saudara, tidak pakai persembahan, perpuluhan pun tidak lagi saudara kekasih. Lihat, Tuhan memakai keadaan ini untuk mengembalikan hati manusia. Dengan kata lain, Allah sangat mengasihi dunia ini. Tersedia kesembuhan untuk saya dan saudara. Kesembuhanmu sudah terjadi, pemulihanmu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Lanjutkan. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkak-jingkak seperti lembu lepas kandang. Kesembuhan sedang terjadi. Dimanapun engkau berada saat ini, saya lepaskan kuasa kesembuhan bagi engkau dalam nama Yesus. Kesembuhan pada bagian usus, paru-paru, jantung, kesembuhan pada darah, kesembuhan pada mata, telinga, organ-organ tubuh yang lain. Aku perintahkan dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir saat ini juga. Katakan, kebangkitan Yesus menyembuhkan tubuh saya. Oleh bilur Yesus, I'm healed. Oleh bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Dan yang keenam, kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Yang kelima tadi apa? Yang kelima tadi masih ingat apa? Kebangkitan memberikan atau memungkinkan penyembuhan lengkap. Oke, yang keenam, kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Wow, luar biasa. Efesus pasal 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Poin yang ayat yang ke-6 ini poinnya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi tanpa mati pun Anda sudah punya tempat di sorga. You are sitting together with Christ in spiritual realms. Dalam terjemahan bahasa ini bagus. Saya dan saudara melalui oleh kebangkitan Yesus, saya dan saudara didudukkan bersama dengan Kristus di alam sorgawi. Jadi Anda adalah orang-orang sorgawi yang beroperasi di bumi ini. Anda bukan imigran gelap. Haleluya. Anda orang-orang sorgawi. Katakan, saya orang sorgawi yang bertugas di bumi ini. Karena kamu punya keyakinan yang demikian, percayalah kuasa Tuhan melindungi engkau.
Memang kita mesti jaga social distancing, itu aturan-aturan yang normal, seperti lampu merah saudara berhentikan, tidak ada bilang lampu merah saudara lewati. Sama juga, aturan negara sudah disuruh saudara social distancing, silakan tinggal di rumah. Oke, patuhi aturan, tinggal di rumah. Ada yang tanya, Kak John, suami istri juga social distancing, hanya Tuhan dan engkau saja yang bikin keputusan. Nah, saudara yang kasih, kemenangan didudukan bersama dengan Kristus di sebelah kanan. Posisi kanan itu adalah kanan posisi berkemenangan. Posisi kanan adalah apa saudara? Posisi berkemenangan. Dia mendudukan kita. Makanya saya tulis di sini, bisa baca sama-sama di situ. Duduk bersama Yesus di alam surga. Berarti kita duduk bersama Dia dalam apa? Kuasa, otoritas, istirahat atau tenang, damai, dan berkemenangan. Jawab pertanyaan saya sementara saudara lihat di screen. Sebentar lihat sini. Apakah Anda ingin supaya hidup dengan penuh kuasa? Punya otoritas? Anda bisa tenang. Tenanglah kini hatiku, amin. Tenang di tengah-tengah gejolak bangsa-bangsa, Anda tenang. Dan ada damai, amin. Tinggal di rumah kontrakan pun damai, tinggal dengan orang pun damai, tinggal di rumah yang sangat sederhana sekali, mati pun SMPPH, saudara yang kasih P. Rumah sangat sederhana sekali, mati pun tetap ada damai. Dalam keadaan-keadaan yang situasi apa, Anda damai, tenang, itulah yang dinamakan dibangkitkan dan duduk bersama dengan Kristus di alam surgawi. Yang mengerti katakan amin. Nah umat Tuhan, Dia telah menjadikan musuh menjadi tumpuan kaki kita. Haleluya. Semuanya ada di bawah kaki Kristus. Saya dan saudara adalah tubuh Kristus, karena kita adalah bagian dari badan, the body of Christ, tubuh Kristus. Sekarang musuh berada di bawah telapak kaki kita. Ia berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam kemenangan, tidak lagi dalam suasana-suasana yang menjerat kita, membuat kita hilang sukacita di dunia ini. Bukan hanya sekadar sebuah historis, sejarah bahwa dia pernah menang, tapi hari ini juga the real victory, kemenangan, the present victory, kemenangan hari ini. Katakan kemenangan di sini saat ini dan hari ini. Katakan kemenangan di sini saat ini dan hari ini. Di sini saat ini dan hari ini. Katakan di sini hari ini dan di sini saat ini dan hari ini saya berkemenangan. Inilah kekuatan kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, sama-sama kita baca 2-3. Sama-sama kita baca, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan, iman saya menaklukkan dunia. Yes. Dalam bahasa Inggris dikatakan, this is the victory that overcome the world, even our faith. Imanmu menaklukkan dunia. Imanmu menaklukkan virus corona. Haleluya. Apakah, pertanyaan saya untuk Anda bisa menjawab setelah selesai ibadah ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebangkitan Kristus, apakah yang dapat dilakukan kebangkitan Kristus bagi, pertama, hidup pribadi saya? Apakah yang dapat dilakukan oleh kebangkitan Kristus bagi pribadi saya? Yang kedua, apakah yang dapat dilakukan oleh kebangkitan Kristus bagi karir saya, pekerjaan saya, studi saya, usaha saya? Dan yang ketiga, apakah kebangkitan Kristus yang dapat dilakukan oleh kebangkitan Kristus bagi masyarakat dunia ini, bagi bumi ini, bagi bangsa ini, negeri ini, kota ini? 3 pertanyaan ini Anda harus menjawab. Dan ketika kalau Anda menjawab dalam perenungan-perenungan ini, hari ini Anda telah menangkap firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita tunduk sejenak, saya akan bawa kita di dalam doa.
Bapa di sorga, aku berdoa pagi hari ini. Aku berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat Tuhan, di dalam jemaat Victory Life Community, dan juga dimanapun mereka berada, partner kami, teman-teman, sobat-sobat kami, friend-friend kami, orang-orang yang menyukai pelayanan kami, mensupport kami. Aku berdoa hari ini ya Tuhan. Saya berdoa hari ini ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau mewujudkan 6 bagian dalam kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pribadi kami, termasuk kalau kami yang sudah menikah, dalam pernikahan kami, dalam karir kami, usaha dan pekerjaan kami, studi kami, impian, visi dan misi kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan Engkau bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Aku berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih buat kuasa kebangkitan yang beroperasi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang mengalami dan sedang mengalami dan akan mengalami kuasa kebangkitan, katakan amin.